Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas 8 mata kuliah struktur beton balok dan plat. Sebelum presentasi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya Alfi Widayani dengan NIM D 100 210 128. Perkenalkan, nama saya Nabila Prianto dengan NIM D102100196. Perkenalkan, saya Cahyo Bagaskoro Pradityo dengan NIM D100-210-197. Perkenalkan, nama saya Erva Bila Nuryanti dengan NIM D100210216. Perkenalkan, nama saya Enon Fajri Darmawan dengan NIM D100210265. Konsep keamanan dalam perancangan struktur beton bertulang. Beton bertulang dikatakan aman jika dapat memenuhi dua faktor keamanan, yaitu satu, faktor keamanan yang berkaitan dengan beban luar yang bekerja pada struktur disebut faktor beban. Menurut pasal 11.2 SNI 032847/2002, ketentuan dalam kombinasi-kombinasi beban terfaktor adalah sebagai berikut. Kombinasi-kombinasi beban terfaktor. A. Beban mati atau D dengan U sama dengan 1,4 kali D. B. Beban mati atau D dan beban hidup atau L dengan 1,2 dikali D ditambah 1,6 kali L ditambah 0,5 dikali A atau R. C. Beban mati atau D, beban hidup atau L, dan beban angin atau W dengan 1,2 kali D ditambah 1,0 kali L plus minus 1,6 kali W ditambah 0,5 dikali A atau R. Yang kedua, 0,9 dikali D plus minus 1,6 dikali W. Ambil nilai yang paling besar di antara dua yang tadi. Terus yang D, beban gempa E dengan 1,2 kali D ditambah 1,0 kali L plus minus 1,0 kali E. Yang kedua, 0,9 kali D plus minus 1,0 kali E. Ambil nilai yang paling besar. Next. Dua, faktor keamanan yang berkaitan dengan kekuatan struktur atau gaya dalam disebut dengan faktor reduksi kekuatan, yang nilainya ditentukan menurut pasal 11.3 SNI 03-2847-2002 sebagai berikut. A. Struktur lentur tanpa beban aksial, maksimal balok itu dengan 0,80. B. Beban aksial dan beban aksial dengan lentur. Komponen struktur dengan tulangan spiral atau sengkat ikat dengan 0,70. Komponen struktur dengan tulangan sengkang biasa dengan 0,65. C. Geser dan torsi dengan 0,75. D. Tumpuan pada beton dengan 0,65. Beban yang digunakan dalam perancangan struktur beton bertulang. Yang pertama, dead load atau beban mati, yaitu berat dari semua bagian suatu gedung atau bangunan yang bersifat tetap selama masa layanan struktur, termasuk unsur-unsur tambahan, finishing, mesin-mesin, serta perabotan tetap yang merupakan bagian tak terpisah dari gedung atau bangunan tersebut. Termasuk dalam beban ini adalah beban struktur, pipa-pipa, saluran listrik, AC, lampu-lampu, penutup lantai, dan plafon. Kedua, live load atau beban hidup, yaitu beban gravitasi yang bekerja pada struktur dalam masa layanannya dan timbul akibat penggunaan suatu gedung. Termasuk beban ini adalah berat manusia, perabotan yang dapat dipindah-pindah, kendaraan, dan barang-barang lain. Ketiga, ada wind load atau beban angin. Beban yang bekerja pada struktur akibat tekanan-tekanan dari gerakan angin. Beban angin sangat tergantung dari lokasi dan ketinggian dari struktur.
Biasanya tekanan tiup harus diambil minimum sebesar 25 kg per meter kubik, kecuali untuk bangunan-bangunan berikut. Tekanan tiup di tepi laut sampai sejauh 5 km dari pantai harus diambil minimum 40 kg per meter kubik. Beban yang keempat adalah earthquake load atau beban gempa. Semua beban statik ekivalen yang bekerja pada struktur akibat adanya pergerakan tanah oleh gempa bumi, baik pergerakan arah vertikal maupun horizontal. Namun pada umumnya percepatan tanah arah horizontal lebih besar daripada arah vertikalnya, sehingga pengaruh gempa horizontal jauh lebih menentukan daripada gempa vertikal. Kombinasi pembebanan untuk metode tegangan izin seperti pada penentuan ukuran fondasi terhadap daya dukung izin tanah. Menggunakan kombinasi sesuai SNI 1727 2020 pasal 2.4 atau SNI 1726 2019 pasal 4.2.3. Ada 1D, yang kedua D plus L, yang ketiga D plus LR atau R, yang keempat D plus 0,75 L ditambah 0,75 LR atau R, yang kelima ada D plus 06 W, yang keenam ada D plus 0,75 dikali 0,6 W ditambah 0,75 L ditambah 0,75 LR atau R. Yang ketujuh ada 0,6 D plus 0,6 W. Kombinasi pembebanan untuk metode ultimate seperti pada perhitungan stabilitas fondasi, penulangan lentur, dan desain geser menggunakan kombinasi sesuai SNI 1727 2020 pasal 2.3 atau SNI 1726 2019 pasal 4.2.2, yaitu ada 1,4D, yang kedua 1,2D plus 1,6 L plus 0,5 LR atau R, yang ketiga ada 1,2D plus 1,6 LR atau R ditambah L atau 0,5 W, yang keempat ada 1,2D ditambah 1 W ditambah L ditambah 0,5 LR atau R, yang kelima 0,9D ditambah 1 W. Selanjutnya yaitu ada gaya yang digunakan dalam perancangan tulangan. Yang pertama yaitu gaya luar atau external force, gaya yang berasal dari luar. Contohnya ada beban mati, beban hidup, beban gempa, dan beban angin. Kemudian yang kedua ada gaya dalam atau internal force, merupakan reaksi dari adanya gaya luar. Contoh gaya lintang, gaya aksial, momen, tegangan, dan regangan. Perencanaan yang baik yaitu dengan mempertimbangkan faktor aman terhadap beban luar atau faktor beban dan beban dalam atau faktor reduksi kekuatan. Kekuatan harus lebih besar dari beban luar agar aman. Selanjutnya, informasi mengenai preliminary dimensi balok dalam perancangan balok portal. Preliminary dimensi balok portal dapat ditentukan dengan memperhitungkan beban-beban yang bekerja pada struktur tersebut. Umumnya, dimensi balok dipengaruhi oleh beban mati, beban hidup, dan beban angin pada konstruksi portal. Sebelumnya, kita perlu merinci karakteristik material yang akan digunakan dalam faktor keamanan yang diinginkan dalam perancangan. Gunakan rumus-rumus perancangan struktur dan kriteria desain untuk menentukan dimensi yang sesuai. Pastikan juga mematuhi standar perancangan struktur yang berlaku di wilayah atau negara yang sudah ditentukan. Sekian dari kelompok kami atas presentasinya. Sekian, bila ada salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.